Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Timnas Bahrain dalam laga ke-8 lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret tahun 2025. Kemenangan itu sangat penting untuk menjaga peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, PSSI mendapatkan hukuman yang cukup berat dari FIFA setelah laga itu. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut PSSI mendapatkan denda mencapai 400 juta rupiah. Laga kandang terdekat Timnas Indonesia juga berpotensi dikurangi jumlah penontonnya. Jadi, kami kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA dengan referensi FDD 23338 tentang pasal 15 diskriminasi. Dan jadilah keputusan dari FIFA yang menyatakan PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif supporter pada saat Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain yang dimainkan pada tanggal 25 Maret tahun 2025 lalu. Ungkap Arya Sinulinga pada Minggu 11 Mei tahun 2025. PSSI mendapat hukuman hampir setengah miliar atau sekitar 400 juta rupiah, sambungnya. Dalam surat yang dikirimkan ke PSSI, FIFA mengatakan sejumlah supporter Indonesia telah melakukan pelanggaran diskriminasi saat laga Timnas Indonesia versus Bahrain berjalan 80 menit. Dan berdasarkan laporan pertandingan tersebut, FIFA menyatakan supporter tuan rumah Indonesia paling aktif di tribun utara dan selatan. Peristiwa terjadi di sektor 19 disebabkan oleh supporter Indonesia pada menit ke-80 sekitar 200-300 supporter tuan rumah meneriakkan slogan Xenophobia Bahrain dan bla bla bla, jelas Arya Sinulinga. Xenophobia adalah rasa takut, tidak suka atau bahkan kebencian terhadap orang asing atau orang yang dianggap berbeda, baik dari fisik, budaya maupun kewarganegaraan. Selain denda uang, PSSI juga mendapatkan hukuman lain dari FIFA. Laga kandang terdekat Timnas Indonesia versus Cina tidak boleh menggunakan seluruh kapasitas SUGBK Jakarta. Sekitar 15% kapasitas stadion itu harus ditutup. Kemudian sanksi yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas, dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia. Ini terutama di tribun belakang gawang, artinya di utara dan selatan, pungkas Arya. Namun, Arya Sinulinga mengatakan FIFA tetap memberi kesempatan laga kuota 15% laga kandang terdekat Timnas Indonesia digunakan. Tetapi syaratnya supporter yang hadir harus dipastikan berasal dari kelompok anti-diskriminasi. Kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum laga. Namun FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif. Boleh saja 15% itu diberikan. Tetapi kepada komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus, seperti keluarga, dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi, tandasnya.